Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dahlia Dameris Marintan Saragi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal kampanye komunikasi dalam pemanfaatan AI secara bijak dan beretika dalam dunia akademis. Di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah perencanaan program komunikasi. Bab pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang adanya kampanye komunikasi ini, penggunaan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan oleh siswa maupun mahasiswa dalam mengerjakan tugas, skripsi, tesis maupun esai, ini sudah seringkali menjadi perdebatan. Di mana di sisi lain, melarang peserta didik dalam menggunakan AI ini sebetulnya sudah tidak realistis juga. Tantangan saat ini lebih kepada bagaimana menjadikan AI ini sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, bukan menjadikannya sebagai jalan pintas. Lalu, kampanye komunikasi ini bertujuan untuk memberikan persamaan persepsi antara guru, dosen selaku pengajar, dan juga siswa maupun mahasiswa selaku peserta didik agar turut andil dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tetap bisa adaptif tetapi tetap memiliki integritas. Rumusan masalahnya adanya kebingungan antara mahasiswa dan mahasiswa mengenai batasan mana yang boleh dan juga tidak boleh. Misalnya dalam mencari atau melengkapi suatu ide dan mana yang menduplikat secara menyeluruh. Lalu sasaran ataupun target audiensnya ini sudah tentu siswa, mahasiswa selaku pelajar, dan juga dosen serta guru dan juga pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Lalu tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang regulasi penggunaan AI di lingkungan sekolah maupun kampus, serta menurunkan angka pelanggaran etika terkait keorisinalitas tugas akibat penyalahgunaan dari AI. Bab 2 tentang analisis situasi, di mana bab ini membahas tentang kondisi dan karakteristik sasaran program, di mana peserta didik di lingkungan sekolah maupun kampus merupakan kelompok yang sangat rentan dengan penggunaan teknologi seperti penggunaan AI dalam kegiatan belajarnya. Analisis yang digunakan ini SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, di mana tema ini terkait penggunaan AI sangat dekat dengan mahasiswa maupun siswa dalam kehidupan ataupun kegiatan belajarnya. Lalu adanya kesadaran untuk bijak menggunakan AI ini masih cukup rendah dan seringkali AI ini digunakan sebagai jalan pintas yang cepat dan juga instan. Lalu kampanye ini tuh bisa dilakukan melalui media sosial, lakukan seminar ataupun workshop, ataupun pelatihan di lingkungan sekolah maupun kampus, di mana terkait penggunaan AI bisa menjadi sarana untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar juga, yang mana ini pun memberikan dampak yang memberikan edukasi kepada pelajar maupun pengajar. Lalu teknologi ini sebetulnya memberikan kemudahan, tetapi seringkali malah dijadikan jalan pintas yang instan dan juga cepat. Analisis halayak. Siswa ataupun mahasiswa menjadi salah satu kelompok utama yang menjadi target karena sebagai pengguna AI yang butuh diarahkan dalam penggunaannya. Lalu ada guru, dosen, maupun pengajar lainnya yang menjadi kelompok lain dari target audiens yang memiliki standar penilaian yang benar sesuai dengan era AI seperti ini. Lalu bab ketiga tentang strategi dan juga teknik komunikasi. Bab ini menjelaskan tentang pesan utama yang akan disampaikan, strategi komunikasi apa yang akan dilakukan, dan juga taktik serta saluran yang digunakan dalam menyampaikan kampanye komunikasi ini. Pesan utamanya, AI ini digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, bukan menjadi jalan pintas. Tetap kritis dan juga berintegritas dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Lalu, strategi komunikasinya bisa menggunakan pendekatan edukasi dan juga partisipatif, di mana AI ini bukan dijadikan sebagai ancaman untuk tidak menggunakan AI kepada pelajar, karena peserta didik ini harusnya dirangkul dengan memahami proses atau bisa mengasah pola pikir mereka agar tetap kritis, mandiri, dan juga memiliki integritas. Lalu taktik dan juga salurannya bisa melalui media sosial, misalnya membuat konten panduan penggunaan AI yang bijak di media sosial kampus maupun di sekolah. Lalu
Bisa juga dengan membuat tema cara menggunakan AI untuk riset tanpa melanggar etika pendidikan. Bisa juga mengadakan sebuah workshop ataupun seminar ataupun forum diskusi terbuka antara dosen, guru ataupun mahasiswanya dengan misalkan tema AI and academic writing, seperti itu. Lalu bab selanjutnya membahas tentang implementasi dan juga penganggaran. Di mana rencana aksi dan lini masa ini kampanye dilakukan selama 3 bulan pertama semester ganjil, di mana biasanya di semester awal itu tugas-tugas sudah mulai banyak bermunculan diberikan kepada siswa maupun mahasiswa. Lalu rencana anggaran biaya ataupun RAB, biaya produksi video edukasi yang biasanya nanti diupload di media sosial, lalu biaya cetak panduan untuk dipasang di perpustakaan maupun ruang kelas, serta untuk memberikan honor kepada pembicara di saat workshop ataupun seminar. Selain itu ada juga alokasi SDM melibatkan pihak sekolah dan juga kampus serta menggandeng influencer lokal di lingkungan sekolah maupun kampus sebagai duta kampanye. Lalu bab yang kelima membahas tentang evaluasi dan juga pengukuran, di mana metode evaluasinya ini melakukan pre-test dan juga post-test kepada mahasiswa maupun siswa sebelum dan sesudah kampanye untuk mengukur pemahaman mereka tentang penggunaan AI ataupun etika AI. Lalu memantau tren statistik dari bagian akademik mengenai kualitas tugas yang dikumpulkan. Misalnya apakah ada penurunan indikasi plagiarisme massal penggunaan AI? Seperti itu. Lalu selanjutnya ada Key Performance Indicators atau KPI. 80% mahasiswa yang disurvei menyatakan paham secara cara mencantumkan kredit atau sitasi jika mereka menggunakan AI dalam tugas mereka. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih.